Raja Pedang, Jilid 3, Episode 4, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagus. Laki-laki itu mau tak mau memuji melihat ketangkasan gerakan gadis ini. Cepat dia menangkis dengan golok yang diputar seperti payung di depan tubuhnya. Terang, tarang, bunga api muncrat ke sana kemari ketika sepasang pedang itu bertemu dengan golok. Dari getaran pada tangannya maklumlah Xianhua bahwa lawannya ini biarpun bertubuh kecil namun bertenaga besar juga. Begitu kedua kakinya berada di tanah, nona ini lalu menggenjot tanah dan tubuhnya berkelebat ke sebelah kiri orang itu. Pedangnya kembali berkelebat. Ia sudah sengaja mempergunakan ginkangnya untuk mengalahkan lawan dengan kecepatan gerakannya. Siapa kira, orang ini pun ternyata cepat sekali dapat memutar tubuh sambil membabatkan golok ke pinggang Xianhua. Terpaksa Xianhua menangkis dengan pedang kirinya. Pedang kanan menusuk ke arah dada dengan gerak tipu Kuan Kong Xia Ciok Kuan Kong memanah batu. Sekarang kagetlah orang itu. Tidak berani lagi dia tertawa-tawa. Ternyata nona muda ini hebat ilmu pedangnya. Cepat, gesit dan tak terduga serangannya. Ia cepat menjengkangkan diri ke belakang berjungkir balik lalu menghadapi lawannya dengan hati-hati. Pertempuran seru segera terjadi dan pada saat itu muncullah Kuatin Siong dari belakang pohon-pohon. Girang hati pendekar ini melihat bahwa anaknya hanya tertotok dan tidak mengalami kecelakaan. Maka dia cepat meloncat dan membebaskan totokan pada tubuh anaknya lebih dulu karena dia melihat bahwa sepasang pedang sumoinya ternyata mampu menahan gerakan golok yang aneh dan lihai dari penculik. Setelah Kuah Hong sembuh kembali dan ia menyuruh anaknya ini duduk bersila dan mengatur napas membereskan kembali jalan darahnya, Kuatin Siong melompat ke medan pertempuran sambil berseru. Sumoi, serahkan penjahat ini kepadaku. Sebetulnya Xianhua tidak pernah terdesak oleh lawannya. Akan tetapi maklum betapa Toa Suhengnya marah karena orang ini telah menculik puterinya. Ia meloncat keluar dan membiarkan Toa Suhengnya menghadapi penculik itu. Tahan, sobat. Kuatin Siong mengulurkan pedang menahan golok lawan. Ia mengerahkan tenaganya sehingga golok lawannya itu tertahan dan tak dapat bergerak lagi. Lawannya kaget sekali dan menatap tajam. Kau ini siapakah dan seingatku, di antara aku Kuatin Siong dan kau tidak pernah ada permusuhan apa-apa. Kenapa kau datang dan menculik anakku? Tanya pendekar itu yang tidak mau menurunkan nafsu amarah. Orang itu tertawa mengejek. Aku hanya ingin menguji sampai di mana nama besar Hoa San Sieng. Kuatin Siong mengeritkan keningnya. Kau sudah mengenal nama kami tentulah seorang Kang Ou. Kulihat kau menggunakan Pek Lianting. Apa hubunganmu dengan Pek Lian Pai? Sobat, harap kau jangan main-main dan mengakulah terus terang apa sebetulnya kehendakmu dan siapa namamu yang besar. Tiba-tiba terdengar orang itu bersuit keras sekali dan goloknya berkelebat menyerang Kuatin Siong. Tentu saja pendekar ini marah sekali. Tak pernah diduganya bahwa orang akan berlaku begini rendah. Padahal dia sudah cukup bersikap jujur dan menghormat. Bagus, kiranya kau hanya sebangsa pengecut curang. Serunya dan sekali tangkisan ia dapat membikin golok orang itu terpental kemudian desakan pedangnya yang sekaligus menyerang bertubi-tubi sampai 4-5 jurus membuat orang itu mundur-mundur tak mampu balas menyerang. Memang hebat ilmu pedang Kuatin Siong dan tidak percuma dia menjadi orang pertama dari Hoa San Sieng. Gerakan-gerakannya mantap dan matang. Tenaga iwikangnya juga sudah tinggi sehingga baru belasan jurus saja si penculik itu sudah harus meloncat ke sana kemari dan menangkis sedapatnya. Kembali ia bersuit keras dan kali ini tiba-tiba dari arah timur hutan terdengar suitan-suitan semacam yang agaknya menjawab. Suitan si penculik tadi. Mendengar ini Kuatin Siong berseru. Awas, Sumoi. Kawanan penculik datang. Liem Xianhua memang sudah siap. Ia menyuruh Kuah Hong bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Sedangkan ia sendiri lalu menjaga di situ dengan sepasang pedang di kedua tangan. Terdengar seruan kesakitan dan penculik itu terhuyung ke belakang dengan pundak berdarah. Ternyata pundaknya kena disambar pedang sehingga terbabat kulit dan dagingnya. Namun ia masih sanggup melawan sehingga Kuatin Siong masih belum juga dapat merobohkannya. Pada saat itu terdengar suara banyak kuda penunggang kuda. Mereka adalah 4 orang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun. Gerakan mereka tangkas dan begitu sampai di situ, keempatnya lalu melompat turun dan mencabut golok. Tanpa banyak cakap lagi Xianhua menyambut mereka. 2 orang mengeroyoknya dan yang 2 pula kini sudah membantu si penculik tadi mengeroyok Kuatin Siong.
Diam-diam dua orang anak murid Hoa Sanpai ini terkejut sekali. Ternyata 4 orang yang baru datang ini malah memiliki kepandaian yang lebih tinggi daripada penculik. Ilmu golok mereka adalah ilmu golok utara. Keras dan bertenaga. Gerak-geriknya juga cepat. Xian Hua dan Tin Xiong memang mewarisi ilmu pedang Hoa San Kiam Hoat yang ampuh. Keduanya patut diberi julukan pendekar pedang Hoa San dan mereka dalam pertempuran keroyokan ini telah memperlihatkan ketangkasan. Akan tetapi, lawan-lawan mereka yang mengeroyok juga bukan sembarangan orang. Memiliki kelihayan yang tingkatnya dengan mereka hanya kalah sedikit. Namun dengan pertempuran secara pengeroyokan itu tentu saja mereka lebih unggul dan mulai mendesak. 50 jurus telah lewat. Hua Tin Xiong masih dapat bertahan dan membalas serangan. Akan tetapi Xian Hua mulai lelah. Mulai berkurang daya serangnya dan lebih banyak menangkis dan meloncat ke sana kemari. Gadis itu hebat sekali. Kali ini benar-benar tepat julukannya Kiam Eng Chu karena tubuhnya lenyap terbungkus sinar kedua pedangnya dan 2 batang golok lawan yang menyambar-nyambar mengitari dirinya.